Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Dapamutia dengan NIM 201512230 dari kelas Desain Studio 2 dengan dosen pengampu Ibu Sugini. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedua penugasan saya, yaitu penugasan 4 dan 5. Joglo Jembar dan The Receiving Bambu merupakan sebuah lobby entrance yang berfungsi sebagai tempat pertama kali pengunjung datang untuk menanyakan informasi dan juga membeli tiket untuk berkuda. Lobby entrance ini akan diletakkan di sebuah tempat berkuda yang berlokasi di Jalan Gumpang Lor, Pabelan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Joglo Jembar ini terinspirasi dari bangunan vernakular Joglo, di mana Joglo adalah bangunan vernakular Kota Solo. Dan The Receiving Bambu ini terinspirasi dari artefak budaya anyaman bambu yang berasal dari Kota Solo. Untuk lokasi penempatan objek desain ini ada di Jalan Gumpang Lor, Pabelan, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ini adalah sebuah tempat berkuda. Solo Berkuda ini merupakan tempat berkuda dengan suasana yang terbilang masih asri dan terdapat banyak pepohonan sehingga udara masih sejuk. Kemudian ini adalah parameter fisiologisnya dengan data pengukuran suhu yang ada di set berkisar 24-26 derajat Celcius dengan cahaya 6.582 lux dengan kelembapan 89%, potensi hujan 10%, dan kecepatan angin 5 km per jam dengan akustik 63,7 dB. Ini adalah potensi site-nya. Pada set ini terdapat tanah berumput, angin yang bertiup tidak terlalu kencang, tidak terlalu berisik, dan suhu saat siang hari panas dan sejuk pada saat sore hari. Kekurangan pada saat ini adalah belum memiliki lobby entrance. Dan usulan objek yang akan saya desain adalah saya akan membuat sebuah lobby entrance, karena pada saat ini belum terdapat lobby entrance sebagai tempat awal pengunjung datang sebelum mereka berkuda. Di sini saya akan menjelaskan tentang lobby entrance di penugasan keempat yang saya beri nama Joglo Jembar. Desain ini diambil dari bahasa Jawa, joglo yang berarti memiliki kesan megah, dan jembar yang artinya luas. Desain ini merupakan sebuah lobby entrance yang berfungsi sebagai tempat awal pengunjung datang sebelum mereka berkuda. Pada desain ini dapat menyelesaikan 3 permasalahan empati, yaitu empati visual, fisiologis, dan psikologis. Pada desain ini juga menerapkan sambungan-sambungan yang terdapat pada joglo, sehingga dapat dikatakan bahwa desain ini merupakan reverse engineering dari bangunan tradisional joglo. Ini adalah problem desainnya dari aspek visual, yaitu mendesain lobby entrance dengan unik agar dapat menarik perhatian pengunjung. Kemudian dari aspek fisiologis, dapat mendesain lobby entrance yang dapat melindungi pengunjung dari tampias hujan, panas matahari, dan juga kebisingan. Kemudian dari aspek psikologis, yaitu mendesain lobby entrance dengan luas agar pengunjung yang berada di dalamnya merasakan kesan psikologis luas. Pada penugasan ini saya mengambil inspirasi dari bangunan tradisional yaitu joglo. Joglo merupakan rumah tradisional masyarakat Jawa yang menjadi cermin nilai budaya yang nampak dalam perwujudan bentuk, struktur, dan tata ruang, ragam, dan ornamennya. Joglo merupakan mahakarya arsitektur tradisional Jawa dan dianggap sakral. Tidak hanya itu, bangunan joglo merupakan perwujudan arsitektur Jawa yang paling ideal dan sempurna. Kemudian ini ada reverse engineering bagian konstruksi pada joglo. Kemudian ini ada konstruksi pada bagian naungan. Kemudian ini ada pada tegakannya, yaitu sokoguru yang merupakan 4 tiang utama yang berfungsi sebagai konstruksi utama joglo, karena terletak di bagian tengah. Selain itu, sokoguru juga berfungsi untuk menahan beban yang ada di atasnya, yaitu tumpang sari. Kemudian ada di bagian landasan, joglo ini menggunakan fondasi umpak yang berbentuk trapesium. Fondasi umpak ini merupakan ciri khas dari joglo. Biasanya umpak diletakkan di atas sokoguru. Kemudian ini di bagian ornamen ya. Ornamen ini memiliki fungsi filosofis seperti penunjuk derajat dari sang pemilik. Ornamen pada rumah joglo ini memiliki jenis yang beragam, peletakannya pun berbeda-beda. Terdapat 5 bentuk ragam ornamen, yaitu flora, fauna, alam, agama, dan anyam-anyaman. Ini ada material yang digunakan, menggunakan genteng tanah liat, lantai beton, kayu jati sebagai kolomnya, dan fondasi umpak. Kemudian ini adalah hasil analisanya dari bentuk komponennya, yaitu bentuk dari aspek visualnya.
Bentuk dari bagian joglo yaitu atap, tumpang sari, dan juga sokoguru memiliki bentuk struktur yang unik. Karena keunikan ini, maka bagian-bagian tersebut akan dijadikan inspirasi desain. Kemudian untuk bagian fisiologisnya, yaitu mengaplikasikan bentuk dari atap joglo yang dapat melindungi orang di dalamnya dari panas matahari dan juga tampias hujan. Kemudian bagian psikologisnya, joglo juga merupakan sebuah tempat pertemuan, sama seperti fungsi dari objek desain ini yang berfungsi sebagai tempat pertemuan. Kemudian dari konstruksinya, sambungan pada tumpang sari ini menampilkan visual yang indah. Maka pada objek desain ini akan mengekspos sambungan sehingga akan menampilkan visual yang indah. Kemudian ini ada ide desain, ada alternatif desain yang pertama, kemudian ini ada alternatif desain yang kedua, dan ini ada alternatif desain yang ketiga. Dan desain yang terpilih adalah alternatif desain ketiga, karena pada desain ketiga ini sudah dapat menampilkan visual dari bangunan tradisional, dapat menyelesaikan empati fisiologis, yaitu dengan tidak tampias hujan, angin masih dapat masuk, dan dapat melindungi orang yang ada di dalamnya dari panas matahari. Kemudian dapat membuat pengunjung merasakan kesan psikologis luas, dan sudah menerapkan craftsmanship yang kokoh. Dan yang terakhir, sambungan bangunan ini memiliki fungsi yang sama dengan inspirasi bangunan tradisional, yaitu sebagai tempat pertemuan. Kemudian ini ada bagian prototype. Ini adalah hasil dari 3D. Kemudian ini ada gambar teknik dari denah, tampak atas, tampak depan, tampak samping, kemudian tampak belakang dan potongannya. Kemudian ini ada detail, ini detail di bagian dindingnya, kemudian ini detail di bagian tumpang sari, dan ini juga di bagian tumpang sarinya. Kemudian ini ada hasil dari maket dari tampak depan, tampak samping, tampak belakang, dan juga tampak perspektif. Kemudian ini hasil evaluasinya. Pada desain ini dapat membuat orang yang berada di dalamnya merasakan psikologi luas. Karena pada bangunan ini memiliki ukuran yang luas dan juga atap yang tinggi. Tidak hanya itu, desain ini juga menampilkan struktur bangunan yang estetik karena desain ini mengekspos detail sambungan yang ada pada balok dindingnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang lobby entrance di penugasan 5 yang saya beri nama The Receiving Bamboo. Desain ini diberi nama The Receiving Bamboo yang artinya bambu penerima. The Receiving Bamboo ini merupakan sebuah lobby entrance yang terletak di tempat berkuda yang berlokasi di Jalan Gumpang Lor, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Lobby entrance ini masih memiliki fungsi yang sama seperti di penugasan 4. Alasan terpilihnya desain ketiga ini, desain ini karena sudah dapat menyelesaikan permasalahan empati, yaitu empati visual, fisiologis, dan psikologis. Kemudian ini ada problem desainnya dari aspek visual, yaitu dapat mendesain lobby entrance dengan menerapkan artefak budaya khas dari daerah Solo, yaitu anyaman bambu yang dibuat unik agar dapat menarik perhatian pengunjung. Kemudian dari aspek fisiologisnya, mendesain lobby entrance yang dapat melindungi pengunjung dari tampias hujan, panas matahari, dan juga kebisingan. Kemudian dari aspek psikologis, mendesain lobby entrance yang memiliki kesan terbuka dan juga luas, sehingga pengunjung yang berada di dalamnya merasakan kesan psikologis luas dan juga merasa nyaman ketika berada di dalamnya. Kemudian ini adalah inspirasi yang saya ambil, yaitu anyaman bambu. Kota Solo ini merupakan salah satu kota yang mempunyai daya tarik tersendiri bagi masyarakat, terlebih dari kerajinan unik yang diproduksi. Salah satu kerajinan yang dihasilkan yaitu kerajinan anyaman bambu. Kemudian ini ada reverse engineering-nya. Ini ada pola-pola dari anyaman bambu. Kemudian ada contoh-contoh kerajinan yang dihasilkan dari anyaman bambu. Nah, di sini ada 3 tahapan cara proses penemuan ide, yaitu dari cara tracing. Dari hasil tracing ini dapat menemukan 3 modul baru, seperti ini. Kemudian dengan cara menganyam, juga dapat menghasilkan 3 bentuk modul baru. Dan dengan cara menyusun dapat menemukan 3 bentuk baru juga. Kemudian ini untuk ide desain, untuk alternatif desain yang pertama. Kemudian alternatif desain yang kedua, kemudian alternatif desain yang ketiga. Dan desain yang terpilih adalah alternatif desain ketiga, karena pada alternatif desain ketiga ini sudah dapat memenuhi ke-10 syarat dari kriteria. Maka dari itu, desain alternatif yang terpilih adalah alternatif desain ketiga, di mana desain ini sudah dapat menampilkan visual dari pola anyaman, dapat menyelesaikan empati fisiologis, dan juga dapat menyelesaikan empati psikologis. Pada desain ini juga sudah menerapkan craftsmanship yang kokoh. Kemudian ini bagian prototipenya.
Ada hasil 3D, kemudian ada gambar teknik dari denah, tampak depan, kemudian tampak samping kanan dan tampak samping kiri, tampak belakang dan potongan, kemudian gambar perspektifnya, kemudian ini ada detail. Detail yang pertama ini adalah detail ada bagian landasan atau papan kayu sebagai lantai, dan ini adalah detail sambungan kolom dengan besi angkur. Kemudian ini ada hasil maket dari tampak depan, tampak belakang, tampak samping dan juga tampak samping kiri. Kemudian ini ada gambar situasi. Kemudian evaluasinya, pada desain ini sudah menerapkan 3 empati, yaitu empati visual, fisiologis, dan psikologis. Pada bagian dindingnya menggunakan material anyam yang terinspirasi dari artefak budaya, yaitu anyaman bambu. Desain ini juga sudah dapat melindungi orang yang ada di dalamnya dari tampias hujan, panas matahari, dan juga udara masih dapat masuk dan terasa sejuk. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.